Shalom, terpujilah nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita ada di hari ini, hari pertama di bulan Februari 2022. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Sebelum baca firman, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus firman kehidupan, saat ini kami semua rindu dituntun dan dibekali dengan firman kebenaran-Mu. Sebab itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman dapat kami mengerti, kami pahami, dan menjadikan firman itu sebagai suluh dan pedoman bagi jalan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman di hari ini dari 1 Korintus pasal 14, ayat 29 sampai 32. 1 Korintus pasal 14 ayat 29 sampai 32. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Saudara-saudara, tema ibadah hari ini, nubuat menguatkan iman jemaat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karunia bernubuat dan berbahasa roh itu atas inisiatif Tuhan Allah sendiri. Tidak semua orang dan tidak semua nabi mendapatkan karunia itu. Dan kalaupun mendapatkan karunia berbahasa roh, maka itu harus diatur supaya tertib dan tidak mendatangkan kekacauan dalam pertemuan jemaat. Itulah yang menjadi isi berita dalam bacaan firman hari ini. Tentang nabi-nabi yang mendapat karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Di mana kalau ada nabi yang bernubuat, maka ada batasan jumlahnya, yaitu 2 atau 3 orang. Dan yang lain menanggapi apa yang dikatakan. Menanggapi berarti mempertimbangkan atau menilai dengan penuh hikmat apakah yang dinubuatkan itu benar-benar dari Tuhan atau tidak. Apakah benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Sebab mungkin saja akan ada nabi-nabi palsu yang hanya berpura-pura mendapatkan karunia ilahi, dan juga jikalau di antara mereka ada yang mendapatkan penyataan, maka orang pertama yang bernubuat harus berdiam diri, supaya tidak terjadi kekacauan, dan mereka semua bisa belajar dan beroleh kekuatan melalui nubuat itu. Memang hal ini perlu disampaikan, sebab masa sekarang ini ada orang atau kelompok tertentu yang mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya telah mendapatkan karunia-karunia ilahi dari Tuhan. Apakah melalui penglihatan dan lain sebagainya.
Soal kebenaran karunia ilahi ini, bisa ya, bisa tidak. Semuanya perlu diuji, dikaji, dan dinilai apakah sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Jangan-jangan karena pementingan diri dan kelompok dengan motivasi yang tidak jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman ini mengingatkan kita semua bahwa ada aturan untuk berbicara atau menyampaikan berita tentang ketetapan, aturan, dan kehendak Tuhan. Kita yang mendapatkan karunia untuk berbicara atau bernubuat harus paham benar bahwa apa yang disampaikan itu berdasarkan kehendak Tuhan, yakni firman Tuhan. Sebab nubuat memang harus bersumber dari firman yang benar-benar menguatkan iman jemaat. Sekaligus juga mengingatkan kita jemaat untuk tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, tidak menganggap rendah firman Tuhan. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, apalagi ketika sedang berbicara, berkhotbah, bernubuat tentang kehendak Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami tinggikan, kami puji dan muliakan Engkau di dalam Yesus Kristus firman kehidupan. Bersyukur karena kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mampukan kami memahami kebenaran firman ini, sehingga ketika kami Engkau percayakan untuk menyampaikan kehendak Tuhan, memberitakan nubuat-nubuat firman Tuhan, itu semua dapat kami sampaikan bukan menurut kekuatan dan kepandaian kami, tetapi benar-benar menurut karunia ilahi yang Engkau percayakan kepada kami. Sehingga kami jauh dari pengandalan diri, dan kami hanya mau mengandalkan Engkau Allah sumber kebenaran, yang selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Semua yang dengan tekun dan setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike Manado, Engkau memberkati dalam segala upaya kerja yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil. Memberkati dalam segala sukacita iman, tapi juga manakala ada dalam berbagai pergumulan dan persoalan, Tuhan memberi kekuatan iman, serta petunjuk jalan keluar yang terbaik, sehingga semua dapat menyelesaikan berbagai bentuk persoalan hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Engkau berkati, secara khusus tim multimedia Gemi Bukit Moria Rike Manado. Biar kesetiaan pemberian diri mereka melayani di YouTube Gemi Bukit Moria Rike ini, Tuhan selalu perhitungkan jadi berkat dalam hidup pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Berkati juga program pelayanan di jemaat ini, juga program pembangunan fisik gedung gereja, serta memberkati bangsa dan negara kami, juga pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada kita sekalian yang selalu taat dan setia mengikuti renungan harian keluarga dari Gemi Bukit Moria Rike. Kiranya Tuhan yang adalah sumber berkat akan terus memberkati saudara sekalian kini dan untuk selamanya. Terima kasih. Shalom.
Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.